Wow! Suara tombak menembus udara memotong cahaya putih. Aku melihat perisai raksasa Ares, Dewa Perang, mengangkat gelombang udara panas, tombaknya terkepal erat, dan matanya tertuju pada Gilgamesh di bawah helm emas gelap. Ternyata itu kamu semut. Dewa asli masih ingin menemukanmu. Kamu benar-benar berinisiatif untuk mengirimnya ke pintu. Saat dia berkata, tombak itu menjentikkan, dan ujung tombak itu perlahan menunjuk ke arah Gilgamesh. Tuhanku tidak akan pernah membiarkanmu pergi hari ini. Gilgamesh menggertakkan giginya dengan potongan, membuat suasana menjadi sangat dingin. Netagar memecah kesunyian dengan ratapan. Ares, Dewa Perang, menoleh ke belakang, dan melihat tubuh Netakal berlumuran darah. Ada serpihan sisik yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya, dan sayapnya menjadi compang camping, penampilannya sangat menyedihkan. Tidak ada yang seperti dulu. Gilgamesh mencibir dengan jijik. Aku tidak berharap kamu selamat. Naga hitam selalu suka berperang, dan hanya individu dengan vitalitas yang sangat kuat yang dapat bertahan dalam pertempuran tanpa gangguan. Oleh karena itu, kemampuan pemulihan dan pertahanan naga hitam dapat disebut abnormal. Sayang sekali Netagar bertemu Gilgamesh, salah satu monster. Masuk akal untuk kehilangan gerakan. Ratapan itu sekarang tampak lebih keras. Dewa Perang Ares membanting tombaknya, menjatuhkan Naisagar ke tanah dengan satu tembakan, langsung menyebabkan dia pingsan, dan dunia kembali hening. Ares, Dewa Perang, mendekat selangkah demi selangkah di udara, wajahnya sedikit lebih mengerikan. Akun kita harus diselesaikan. Gilgamesh mengangkat bahu dan tersenyum acuh tak acuh. Ada banyak orang yang ingin menyelesaikan akun dengan raja ini. Kamu adalah orang tua. Kunci langit. Di belakang Gilgamesh, dalam cahaya kemasan yang beriak seperti danau, rantai emas yang tak terhitung jumlahnya meledak. Rantai itu dengan kuat menggenggam anggota tubuh Ares, Dewa Perang, dan menghentikannya. Di kejauhan, Qin Yichen sedikit mengangguk. Gilgamesh masih sedikit otak, dan telah mengubah aturan praktiknya. Yang berserakan di rantai besi adalah hukum dunia. Yah, anak ini hebat, dan dia tidak bisa menganggapnya enteng. Gilgamesh tidak mengetahuinya sama sekali. Dia akan mengekspos kartu asnya hari ini karena darah Netagar mengotori para prajurit Tao. Terutama karena kemunculan Ares, Dewa Perang, Gilgamesh harus menggunakan kunci surga. Gilgamesh dan Ares diam-diam menghadapi Dewa Perang, dan kunci langit dilonggarkan beberapa kali. Tekanan di kedua hati tidak kecil. Hanya Qin Yichen, yang berada 100 mil jauhnya, yang sangat santai. Saya mengambil sehelai rumput dan memasukkannya ke dalam mulut saya untuk mengunyah perlahan, dan kepahitan menyebar di mulut saya. Jika Gilgamesh berada di masa jayanya, menggunakan kunci langit ditambah latihan sebelumnya, jika Anda tidak dapat memecahkan kunci langit, akan ada satu-satunya akhir. Sepertinya kamu tidak bisa tinggal terlalu dekat dengan anak ini di masa depan. Jika tidak, kunci hari yang digunakan untuk serangan diam-diam agak menakutkan. Hah? Hasilnya akan dipisahkan? Mata Qin Yichen berbinar. Ada raungan dari God of War Ares. Armor emas gelap meledak dengan cahaya yang sangat besar. Dalam sekejap mata, bebaskan kunci surga Gilgamesh. Jika Anda memberi Anda 1 tahun lagi untuk memahami, saya benar-benar tidak dapat membebaskan diri. Tetapi sekarang Anda tidak memiliki kesempatan untuk hidup 1 tahun lagi. Ares, Dewa Perang, mengangkat tombaknya dengan postur melempar standar. Cahaya suci jatuh dari langit, dan Ares, yang bermandikan cahaya suci, meledak menjadi otot-otot berotot. Sekilas, dia tahu bahwa kekuatannya luar biasa. Ares meraung. Ya Tuhan! Tombak itu melesat keluar, meninggalkan cahaya merah panjang di langit. Gilgamesh memeluk lengannya, wajahnya muram. Seperti yang dikatakan Dewa Perang Ares, jika Anda bisa memberinya lebih banyak waktu untuk memahami aturannya, kunci hari ini tidak akan pernah rusak. Dalam analisis terakhir, itu karena tentara Tao diturunkan ke peringkat perak, dan mereka tidak memahami aturan dunia. Akibatnya, kekuatan seseorang tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Semut seperti ini bisa saja dicubit sampai mati dengan tangannya, tetapi sekarang dia telah dikalahkan. Ini merupakan pukulan besar bagi Gilgamesh. Melihat bahwa tombak akan segera tiba, Gilgamesh tersenyum tak berdaya. Mungkin, ini adalah satu-satunya senyuman dalam hidupnya. Jika bukan karena secara paksa meminjam kekuatan aturan dan menggunakan kunci langit, dia tidak akan mendapat serangan balik yang begitu buruk, dan sekarang dia bahkan tidak bisa menggerakkan jarinya. Masak. Dengan penghinaan terakhir, Gilgamesh menutup matanya. Melihat tombak itu hendak menembus dada Gilgamesh, tiba-tiba, cahaya pedang melesat ke langit. Dia memaksa tombak Ares, Dewa Perang, untuk meleset. Raja Arthur memegang pedang di batu, terengah-engah. Biaya peluncuran pedang ini tidak rendah. Ditambah dengan perbedaan aturan dunia, pedang Raja Arthur juga sangat sulit. Gilgamesh menutup matanya. Anda tidak perlu memikirkan taktik yang sudah dikenal ini. Meskipun kamu menyelamatkan nyawa Raja, Raja tidak akan berterima kasih. Gilgamesh juga mantan Raja bagaimanapun juga, tak terkalahkan di dunia.
Sekarang dia pertama kali dikalahkan oleh Ares, Dewa Perang, dan sekarang diselamatkan oleh Raja Arthur. Bahkan jika dia bersyukur, dia dihancurkan oleh temperamennya yang arogan. Sambil menggertakkan giginya, menahan rasa sakit dari serangan balik aturan, mengangkat tangannya. Berombak dari menonton pertunjukan di sana, jika Anda tidak keluar lagi, akan sulit bagi kami untuk menanganinya. Qin Yichan tertegun sejenak. Ini 100 mil jauhnya, bagaimana dia menemukannya? Qin Yichan tidak terburu-buru untuk bergerak, melihat sekeliling lagi, dan tiba-tiba sudut mulutnya berkedut. Lupa memasukkan benda ini. Pedang gila Xuanbai tampaknya dipanggil dengan cara tertentu, dan cahaya menyilaukan keluar dari tubuh pedang. Ini sama seperti bola lampu listrik di malam hari, satu-satunya orang bodoh yang tidak dapat ditemukan. Menggaruk kepalanya, Qin Yichan berdiri, memegang pisau gila Xuanbai di tangannya. Dewa Perang Ares, benar, datang dan ambil pisau dari Tuan Muda. Menurut rencana awal, Qin Yichan tidak akan ambil bagian dalam pertempuran seperti itu. Siapa yang membuat Gilgamesh memikirkan dirinya sendiri? Meninggalkan semua orang dan menuju ke rumah harta karun sendirian adalah tindakan pengkhianatan itu sendiri. Bagi mereka yang memiliki pemikiran seperti itu, Qin Yichan tidak memiliki rencana untuk menyelamatkan mereka. Tetapi, aku harus menyelamatkannya. Qin Yichan menghela nafas tanpa daya. Posisinya saat ini telah terungkap, dan tidak mudah untuk menyelinap diam-diam di tangan God of War. Setelah Gilgamesh dan Raja Arthur pecah dengan seluruh kekuatan mereka, mereka sekarang menjadi orang yang tidak berguna, dan Dewa Perang bisa mengejar dan membunuhnya dengan sepenuh hati. Jika mereka berdua mengambil kesempatan untuk melarikan diri, mereka tidak hanya akan diburu oleh Olympus. Akan ada dua lawan yang lebih kuat, Gilgamesh dan Raja Arthur. Yang terpenting, Qin Yichan melihat kemungkinan untuk menghadapi Ares, Dewa Perang, dari Gilgamesh. Dan ini adalah sesuatu yang saya tidak bisa lakukan sekarang. Kecuali jika Bila Putih Misterius ini dapat memberinya kesempatan besar untuk memahami aturan dunia. Bila Putih Misterius ini dapat melampaui kunci langit Gilgamesh. Sangat sulit untuk mengeluarkannya sendiri. Apalagi menyelesaikan dua hal ini pada saat yang bersamaan. Karena itu, Qin Yichan harus bertarung sekarang. Pertahankan setidaknya dua sekutu. Berdiri, Qin Yichan naik ke udara. Di sana, apakah kamu memiliki keberanian untuk datang? Mungkinkah Dewa Perang Ares yang bermartabat, begitu dibujuk? Qin Yichan ingin membuat Ares kesal. Dia diam-diam memberitahu Ekeao dan menyuruhnya kembali dengan cepat, menunggu kesempatan untuk mengambil Arthur dan Gilgamesh. Ares, Dewa Perang, mencabut tombaknya. Ekspresinya memancarkan keraguan. Dia tahu bahwa Qin Yichan agresif, dan menangkap kedua orang ini adalah cara teraman. Untuk balas dendam, martabat God of War, dia bisa melepaskannya untuk sementara. Melihat bahwa pihak lain tidak tertipu, Qin Yichan langsung mengulurkan tangannya dan membuat isyarat ramah internasional terhadap Ares, Dewa Perang. Limbah.